Hola, buongiorno, miseria. What's wrong with you, stupido? Silenzio, Bruno. Say, Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Louder. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Halo Sobat Sinfil, gue baru aja lihat Luca yang diproduksi oleh Pixar Movies dan inilah review dari gua. Oke, langsung aja sinopsis singkat. Film Luca menceritakan tentang perjalanan sebuah makhluk monster laut. Dia bisa berganti kulit dan hidup di kedua tempat. Cukup aneh, karena menghabiskan seluruh hidupnya menjadi gembala di bawah air. Ada hasrat tumbuh di dalam diri Luca untuk mencari habitat yang baru dan ingin melihat keindahan dunia atas. Yang bertepatan di atas sana adalah sebuah desa Italia yang vibes-nya sangat mirip dengan film Call Me By Your Name. Bersama dengan teman barunya, mereka menjelajahi kota tersebut dan ingin mengendarai Vespa. Oh, Luca, look. Wild Vespa. Luca, take over. Dan cara dia untuk mendapatkan Vespa ini adalah dengan cara mengikuti kompetisi di atas kota Italia ini, yaitu sebuah kontes berenang, bersepeda, dan balap makan. Film ini memiliki desain visual yang sangat indah, cukup realistis dan colorful, tapi tetap memiliki sisi kartunis. Mereka mengimbangi realisme dan kartunisme dengan cukup seimbang. Jadi seperti ngelihat film kartun, hanya saja 3D-nya itu sangat-sangat real. Audionya pun cukup menggelegar dan megah, kualitas audio yang sangat baik, dan musiknya pun juga bisa membawa suasana, dan together digabungkan menjadi sesuatu yang enak didengar dan enak dipandang. So, visual, audio, top markotop. Oke, langsung ke story konsep. Ketika pertama kali gue ngeliat film ini di awal-awal, gue memiliki perasaan gak enak karena memang konsep film tersebut sudah dipakai berkali-kali oleh film-film lain. Ya, seseorang yang ingin keluar dari dunianya dan ingin eksplorasi, bosan dengan kehidupannya sekarang, tidak takut akan bahaya, bertengkar dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak setuju dan ingin dianya aman. Well, semua film udah melakukan itu berkali-kali. Bagian itunya yang gue sebutin tadi itu cepat berlalu, jadi langsung udah dari laut langsung ke darat. Jadi minim banget adegan di bawah lautnya, melainkan langsung ya udah kita langsung ke fun partnya aja. Lukanya eksplorasi segala macam di darat dan mencari keseruan-keseruan berhubungan dengan seluruh kota, dan gak ada yang terlalu melo-melo banget gitu loh, kayak di dasar lautnya gimana-gimana, gua bosen segala macem, gua harus ke atas. No, bener-bener singkat dan straight to the point. Tapi downside-nya adalah film ini adalah film Pixar, dimana ekspektasi gue ketika ngeliat Pixar itu gue akan terbawa ke tingkat emosional yang lebih tinggi lagi. Jadi animasi tapi dituju untuk orang dewasa. Itulah yang gue cinta dari Pixar. Ratatouille, Coco, Up, Soul. Selain gue terhibur dengan animasinya yang kocak, gue juga bisa tersentuh dan sekaligus berkontemplasi tentang kehidupannya. Pesan yang dibawa sangatlah dalam. Tapi di film ini gue yakin 100% bahwa tujuan Pixar adalah hanya untuk membuat film animasi yang fun dan senang. Filmnya sangat gampang untuk dicerna dan pergejolakan emosionalnya itu nggak terlalu dimainkan. Pada intinya film ini ringan banget. Gue sangat tertarik dan menikmati keseruan film ini, tetapi jika dibandingkan dengan film-film Pixar lain, it doesn't stand out, nggak punya sesuatu yang bisa membuat film ini bener-bener wow, shining, charming, dibandingkan film-film Pixar lain. Pixar set the bar too high. Film ini teman-teman memiliki runtime 1 jam 35 menitan, dan itu adalah waktu yang sangat singkat dan sangat dense. Jadi di film ini bener-bener facing dan alurnya itu tak 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 tak. Oke, next montage scene, next tak tak tak, montage scene lagi jalan. Dan menurut gua itu semua membuat film ini menjadi kurang bisa membuat gua lengket dengan
apa yang disajikan. Karena menurut gue ada bagian-bagian di mana seharusnya karakter mengalami perubahan sifat. Karena mungkin waktunya yang singkat, jadi gue nggak percaya bahwa karakter itu telah berubah sifat. Jadi ketika ada momen di mana plotnya itu tetap harus jalan, dan karakter harus berubah agar ceritanya itu semakin menarik, semakin memanas, tensinya naik. Gue kayak, kenapa karakter ini sifatnya jadi kayak gini gitu. Gue dapet feel kayak gitu karena memang tidak terdevelop dengan baik perubahan karakternya. Dan jadi gue merasa adanya inkonsistensi karakter, terutama di kota itu. Gue kayak ngerasa semuanya berubah terlalu cepat. Dan untuk film yang pendek, 1 jam 35 menit, menurut gue ceritanya kurang fokus kepada satu hal yang mestinya jadi esensi film ini. Dan dalam esensi ini bisa memberikan pesan kepada audiens. Suatu saat film ini ingin menyampaikan tentang kebencian makhluk darat dengan makhluk laut. Dan juga ada plot Luca menginginkan Vespa. Ada juga tentang persahabatan mereka. Dan juga ada tentang eksplorasi dunia atas, ingin ke sekolah tiba-tiba. Dan itu semua sebenarnya bisa terkonek dengan baik, diringkas lagi dengan bagus. Jadi semua objektif-objektif ini menjadikan satu narasi yang bagus, tapi gue ngerasa kayak ada loose connection. Karena menurut gue durasi juga menjadi faktor yang bisa mengganggu itu semua. Dan in my opinion guys, pendapat gue, lebih baik film ini fokus ke satu hal dan message-nya tuh sampai gitu. Karena mengingat runtime yang begitu singkat. Ketika film udah berjalan sekitar 1 jam dan tinggal 35 menit lagi, gue ngerasa disitulah semuanya agak kurang koheren. Dan karakter-karakternya mulai inkonsisten. Dan gue kurang suka bagaimana resolusi film ini tentang bagaimana tokoh protagonis ini, Luca ini mencapai objektifnya, tiba-tiba masalah selesai gitu aja. Jadi kayak seolah-olah penulis dari film ini tuh kayak keburu-buru gitu loh. Waktu ujian tinggal 5 menit dan waduh gimana nih? Gue harus ngabisin cerita gue dan seret. Oke, done. Selesai, filmnya selesai, masalah yang ini selesai, masalah yang ini selesai, masalah yang ini selesai. Jadi gue kurang puas dengan payoff di akhir film. Tapi secara keseluruhan film ini dibuat dengan sangat baik, audio, visual, karakternya juga lucu dan menarik untuk diikuti, terutama tokoh antagonisnya itu yang Signora Vespa. Ya, dia membuat gue cukup terhibur dan film ini fun, asik. So, langsung ke ratingnya. I'm gonna give this movie a 5 out of 10. Film ini bagus dan asik, tapi menurut gue dibandingkan film-film Pixar lain gak memiliki nilai shine yang begitu tinggi, but definitely pantas untuk ditonton. So check it out, it's on Disney+. As always, thank you guys for watching my review. See you next time on my next movie review.